Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna ashtaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari Syarah Arba'in Nawawi. Kita sampai hadis ke-30 yang kemarin ada kelewatan. Qala al-mu'allif rahimahullah al-harisu thalathun. Hadis yang ke-30 An Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum Ibnu Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantakihuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum khairan nisyan fala tabhathu anha. Harisun hasanun rawahu ad-Daruqutni wa khairuhu. Hadis yang ke-30 dari Abu Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban-kewajiban. Fala tudayyuha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah menetapkan batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka jangan melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian mendekatinya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah mendiamkan tentang sesuatu sebagai bentuk rahmat kasih sayang untuk kalian, khairan nisyan, bukan karena lupa. Fala tabhathu anha, maka janganlah kalian membahasnya atau membicarakannya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini Syekh Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis ini beberapa poin. Poin yang pertama adalah al-hadis wa hasan an-Nawawi wa min qablihi Abu Bakr ibnu Sam'ani. Hadis ini dihasankan oleh Imam Nawawi dan sebelumnya juga Abu Bakar ibnu Sam'ani. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, hadis ini dalam syaratnya ada inqita', yaitu inqita', yaitu sanadnya terputus. Ya. Akan tetapi di sana ada hadis lain yang menguatkan ya, terhadap makna ini. Hadis ini marfu' dari jalan yang lain. Ya. Dan ini dari sisi lain dikeluarkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dan Hakim dari hadis Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menguatkan hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahalallahu fi kitabi fa huwa halal
apa yang Allah halalkan di dalam Al-Quran, berarti itu adalah perkara yang halal. Wa ma harrama fa wa haram, dan apa yang Allah haramkan maka itu adalah perkara yang haram. Wa ma sakata anhu fa wa afun, dan apa yang Allah diamkan berarti itu dimaafkan. Ketika dilakukan maka boleh. Faqbalullahu minallahi afiyatahu, maka mintalah kepada Allah keselamatan. Fa innallaha lam yakun liyunsa syai'an, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa terhadap sesuatu. Ini di antara hadis yang menguatkan tentang hadis yang kita baca ini. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian belum baca ayat dalam surah Maryam ayat 64, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Berkata Al-Hakim sahihul isnad, hadis ini sanadnya sahih, dan berkata Al-Bazzar isnadu salihun, sanadnya juga sahih. Maknanya hadis ini adalah hadis yang bisa dipakai untuk hujah. Ini poin yang pertama berkaitan dengan riwayat hadis. Kemudian poin yang kedua, qala Al-Hafidz Ibnu Rajab fi Jamil Ulum wal Hikam, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Syarah Arba'in Nawawi, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan fa hadis Abi Tha'labah qusima fi ahkamullah arba'atu aqsam. Hadis Abu Tha'labah ini bahwasanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Pertama adalah faraid, sesuatu yang Allah wajibkan. Kedua adalah maharim, sesuatu yang Allah haramkan. Kedua adalah hududun, sesuatu yang sudah Allah batasi tentang hukum-hukum tertentu. Ya. Yang keempat adalah maskutun anhu, sesuatu yang Allah diamkan. Ya. Jadi dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Pertama, sesuatu yang Allah wajibkan. Kedua, sesuatu yang Allah haramkan. Ketiga, sesuatu yang Allah sudah tetapkan, sudah dibatasi. Ya. Yang keempat adalah sesuatu yang Allah diamkan. Wa dzalika yajma'u ahkamuddin kulliha, maka ini terkumpul semua hukum-hukum agama, terkumpul dalam 4 perkara ini. Ima dia wajib, ima dia haram, ima yang sudah ada batasan-batasannya, ima perkara itu adalah perkara yang Allah diamkan. Berkata Abu Bakar Ibnu Sam'an, beliau mengatakan hadal hadis aslun kabirun fi usuliddin. Hadis ini merupakan pokok yang sangat besar tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama. Di antara diambil dari hadis ini. Ya. Jadi hukum Islam itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sudah mahdud, sesuatu yang sudah Allah batasi, dan sesuatu yang Allah diamkan. Maka ini termasuk aslun kabirun, termasuk pokok yang besar dalam usuluddin, dalam pokok-pokok agama. Waqala, dan beliau juga mengatakan wa hukiya an ba'dihim, dihikayatkan, diceritakan dari sebagian mereka, an-nuqal laisa fi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisun wahidun ajma bi firadi bi usul ilmi wa furu'ihi min hadis Abi Tha'labah. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang lebih mencakup ya, tentang usul-usul agama, tentang usul ilmu dan cabangnya daripada hadis Abu Tha'labah. Maknanya hadis ini adalah hadis yang sangat mencakup. Ya. Hukum-hukum agama itu terkumpul dalam hadis ini. Ya. Wa hukiya an Wathila al-Muzani, dan juga diceritakan dari Wathila ibn Muzani, bahwasanya beliau mengatakan jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-din fi arba'i kalimat. Thumma dzakara hadis Abi Tha'labah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan agama itu dalam 4 kalimat ini. Thumma dzakara hadis Abi Tha'labah, kemudian menyebutkan hadis Abi Tha'labah ini. Bahwasanya hukum agama itu ada 4. Ima dia wajib, ima dia adalah haram, ima memang mahdud sudah dibatasi, ima dia sesuatu yang didiamkan. Wa qala Ibnu Sam'an,
Berkata Ibnu Sam'an, faman amila bihadzal hadis faqad haza thawab wa aminal iqab li'anna man adal faraid wajtanabal maharim wa waqafa indal hudud wa tarkul bahthu amma akhaba anhu faqad istawfa aqsamal fadl wa awfal huquqad din li'anna syara'i la takhruju an hadhil anwa' al-madhkurah fi hadzal hadis intaha. Berkata Ibnu Sam'an, beliau mengatakan barang siapa yang mengamalkan hadis ini, ya, maknanya bisa mengamalkan 4 ini, suatu yang wajib dia lakukan, suatu yang haram dia tinggalkan, suatu yang memang sudah Allah batasi dia tidak sampai melampaui batas, kemudian suatu yang Allah diamkan dia tidak mencari-carinya. Maka barang siapa yang melakukan hadis ini, yang mengamalkan hadis ini, faqad haza thawab, berarti dia telah mendapatkan pahala yang sempurna. Wa aminal iqab, dia akan selamat dari siksaan, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man adal faraid, maka barang siapa yang sudah menunaikan kewajiban-kewajiban, wastanabal maharim, dan menjauhi perkara-perkara yang haram, wa waqafa indal hudud, dia berhenti ketika memang ada batasan, tidak melampaui batas, wa tarkal bahtha amma khaba anhu, dan dia meninggalkan mencari-cari membicarakan sesuatu yang sudah Allah diamkan, ya, faqad istawfa aqsamal fadl, sungguh dia telah menyempurnakan bagian-bagian kesempurnaan dan dia telah melakukan hak-hak agama, ya. Li'anna syara'i la takhruju min an hadzal anwa' al-madhkurah min fi hadzal hadis, karena syariat Islam tidak akan keluar dari 4 jenis ini. Ima dia wajib, ima dia haram, ima yang sudah dibatasi oleh Allah, dan ima suatu yang Allah diamkan. Nah, maka barang siapa yang bisa melakukan hadis ini, bisa mengamalkan hadis ini, berarti dia telah mendapatkan pahala yang sempurna, selamat dari siksaan, dia telah menunaikan daripada hak-hak agama. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga yang beliau jelaskan adalah sabda Nabi SAW, Innallaha faradal faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Ai aujaba asya wa ja'ala fardha hatman laziman. Maknanya Allah sudah mewajibkan syariat. Hukum sesuatu itu adalah hukumnya wajib, ya. Maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Apa di antaranya? Di sana ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ya. Maka ketika itu adalah perkara yang Allah wajibkan, maka jangan sampai seseorang itu menyia-nyiakannya. Perkara sholat jelas, ya. Salah seorang itu syahadat, maka kewajiban yang kedua adalah perkara sholat. Jangan sampai seorang itu menyia-nyiakan perkara sholat ini, ya. Begitu pula perkara zakat, yaitu zakat mal. Ketika seorang itu sudah memiliki harta yang memang wajib dikeluarkan zakatnya, sudah berputar selama 1 tahun dan mencapai nisabnya, yaitu kadar minimal untuk dikeluarkan, maka dia wajib mengeluarkannya, ya. Begitu pula puasa, ya. Puasa di bulan Ramadan, maka jangan sampai dia meninggalkannya. Begitu pula haji, ya. Dalam seumur hidup 1 kali kewajibannya bagi orang yang mampu. Maka ini adalah di antara bentuk-bentuk yang Allah wajibkan, dan tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai daripada perkara-perkara yang wajib, ya. Sebagai dalam hadis, wa ma taqarraba ilayya abdi mimma aftaratu alayya, ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan sesuatu yang telah Allah wajibkan. Maka perkara yang paling Allah wajibkan berarti adalah perkara yang paling Allah cintai, ya. Maka ringkasnya rukun Islam yang mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, maka itu adalah perkara yang sifatnya adalah wajib. Maka wajib untuk dilakukan, jangan sampai dia meninggalkannya. Fajibu ala kulli muslimin al-ityanu biha kama amarallah. Maka kewajiban seorang muslim adalah untuk melakukannya, ya, sebagaimana Allah perintahkan. Duna tarkilaha aw husul ikhlali fi fi'liha.
sehingga dia tidak meninggalkan terhadap kewajiban tadi, atau dia melakukan tetapi terkadang juga meninggalkan. Salah satu contoh sholat, ya kan? Sholat adalah perkara yang wajib, dalam sehari ada 5 kali. Terkadang seorang juga melakukan tapi terkadang juga dia tinggalkan. Nah, ini adalah suatu yang ikhlal, berarti tidak sempurna dalam menjalankan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Ya, maka seseorang ketika perkara itu Allah wajibkan, maka hendaknya dia lakukan, jangan sampai dia menyia-nyiakannya. Poin selanjutnya, sabda Nabi SAW, wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah sudah memberikan batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Maknanya, syara umuran hiya wajibatun aw mustahabatun aw mubahatun fala yatajawazu tilkal hudud ila khairiha. Mana hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa perkara. Di sana ada sifatnya wajib, ada yang mustahab, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah. Ketika Allah sudah menetapkan hukumnya ini adalah wajib, ini adalah hukumnya adalah mustahab atau mubah, ya sudah, kita berhenti di hukum tersebut. Sesuatu yang mustahab, ya, jangan sampai kita buat sesuatu yang haram atau sesuatu yang wajib. Sesuatu yang asalnya mubah, ya kita hukumnya adalah mubah. Jangan sampai kita membuat hukum tersendiri, karena Allah sudah memberikan batasan-batasan tertentu. Ya. Fayaqau fi amri haram, sehingga ketika seorang itu melampaui batas, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Ya. Di antara contohnya adalah beliau di sini memberikan contoh, wadzalika kal mawaris, seperti hukum warisan. Ya. Alati bayyanahu fi kitabih, yang Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Fala yajuzu li ahadin ayata'addaha wa yatiya bi qismatin tukhalifuha. Maka tidak boleh bagi seorang itu untuk melampaui batas dalam hal membagi warisan. Ya. Salah satu contoh, seorang anak laki-laki, ya, maka dia mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan, ya. Atau anak perempuan itu mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Itu dalam hukum Islam, ya, dalam hukum warisan. Maka ketika Allah sudah memberikan batas tertentu, maka jangan sampai melampauinya. Ya. Terkadang antara laki-laki dan perempuan sehingga dibagi rata. Maka ini adalah menyelisih syariat, menyelisih daripada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain dalam hukum had tentang orang yang berzina. Orang yang berzina dan dia belum menikah, maka hukumannya adalah dirajam 100 kali dan diasingkan. Maka tidak boleh untuk menambahnya atau menguranginya. Ketika Allah sudah menentukan batasan-batasan tertentu, ya sudah, itu yang harus kita lakukan. Tidak boleh melampaui batas atau tidak boleh untuk menguranginya. Wa ta'atil hudud muradan biha mahramallah. Sehingga orang tadi melakukan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, sehingga berarti dia telah menerjang daripada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunul wajib 'alal muslim alla yuqarribuha. Maka kewajiban seorang muslim adalah tidak mendekati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala atau menerjang daripada batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau mendekatinya. Kalau mendekatinya khawatir nanti akan terjatuh ke dalamnya. Nah, ini. Kemudian poin berikutnya, wa harama asya'a fala tanhikuha. Dan Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian mendekatinya. Ai anna ma haramallah fala yajuzu lil muslimin ay yaqau fihi. Maknanya sesuatu yang Allah haramkan yang jelas perkara yang haram, maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menerjangnya. Ya. Bal yata'ayyan alim tarkuhu. Tetapi wajib jelas bagi mereka untuk apa?
meninggalkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang kularang dari kalian maka jauhilah. Ya. Sehingga di sini tidak ada takyid, ya, tidak ada meninggalkan larangan itu semampunya, enggak ada. Berbeda dengan melakukan ketaatan. Kalau melakukan ketaatan itu adalah mastata'tum, ya, semampu kalian. Tetapi ketika itu adalah sebuah larangan, maka harus ditinggalkan. Yang namanya meninggalkan itu lebih mudah daripada melakukan, kan itu. Ya. Yang namanya meninggalkan sudah, dia tidak melakukan, itu lebih mudah sebenarnya daripada seorang itu melakukan. Tapi kalau melakukan itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan, ya kan? Seperti orang wajib untuk sholat, ya dia harus melakukan, ya. Ketika dia mampu untuk berdiri, dia harus berdiri. Kecuali kalau tidak mampu, maka boleh duduk. Atau tidak mampu ketika sakit, sholat dengan semampunya. Tapi kalau perkara suatu yang haram, ya sudah, dia tinggal meninggalkan, selesai, yaitu. Maka ketika itu adalah perkara yang haram, maka tinggalkanlah. Maka jelas dalam Al-Quran sesuatu yang Allah haramkan, ya. Mungkin dari jenis makanan, ya. Mungkin diantaranya adalah babi, jelas perkara yang haram. Atau sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, jelas perkara haram. Kemudian judi, ya, khamr, jelasnya ada perkara yang haram, maka harus ditinggalkan. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian perkara selanjutnya, wa sakata an asya'a rahmatan lakum khairun nisyan fala tabhathu anha. Dan Allah mendiamkan beberapa perkara rahmatan lakum sebagai bentuk kasih sayang, rahmat untuk kalian, khairun nisyan, bukan karena lupa. Fala tabhathu anha, maka janganlah kalian membahasnya, membicarakannya. Hunaka umurun lam ya'ti anas 'alaiha fil kitab was sunnah. Di sana ada beberapa perkara, beberapa hal yang mana tidak ada nas, ya, menjelaskan ini hukumnya haram atau halal, ya, baik dalam Al-Quran atau dalam sunnah. Ketika memang tidak dijelaskan, ya, Allah mendiamkannya tentang hukumnya, fala yustakhal fil bahsi anha, maka janganlah sibuk untuk mencari dan membahas dan bertanya tentang perkara yang Allah diamkan tadi, ya. Seperti di sini berikan contoh oleh pensyarah, wa dzalika mithlu su'al an haji fi kulli amin. Di antaranya adalah pertanyaan tentang kewajiban haji pada setiap tahun, ya. Yang mana Rasulullah SAW mengingkari kepada orang yang bertanya tadi, ya. Ketika dia bertanya apakah haji itu setiap tahun bagi orang yang mampu, makin akan menyusahkan, ya. Maka kewajiban haji itu hanya sekali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu, ya. Ketika dia bertanya, ya, pada itu ada perkara yang sudah Allah diamkan, oleh Rasulullah sudah diamkan, ya sudah jalankan sebagaimana, ya. Maka Rasulullah mengatakan ketika ada orang bertanya tentang apakah haji itu wajib setiap tahun, ya, maka Rasulullah mengatakan dzaruni ma taraktukum, maka biarkan sebagaimana aku membiarkan untuk kalian. Ketika sudah dijelaskan bahwasanya ibadah haji itu adalah dalam seumur hidup satu kali bagi orang yang mampu, ya sudah lakukan, ya. Fa innam ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, yaitu diantara sebabnya adalah kathratu masailihim, mereka banyak bertanya sesuatu yang Allah diamkan, ya. Wa ikhtilafum ala anbiya'ihim, dan menyelisihinya mereka terhadap para nabi, ya. Ini diantara contohnya. Dan juga contoh yang lain, kasuali an tahrimi syai'in lam yuharram, seperti pertanyaan tentang haramnya sesuatu padahal Allah tidak mengharamkannya, ya. Maka sehingga menyebabkan karena pertanyaan tadi
menyebabkan perkara itu adalah perkara yang haram, lebih-lebih ketika masih turunnya wahyu. Ya. Jadi perkara yang Allah diamkan secara asal hukumnya adalah mubah. Ya. Maka di sana ada kaidah al aslu fi ma sakata anhu asyari' al ibahah. Hukum asal sesuatu yang syariat itu mendiamkan berarti hukumnya adalah mubah, boleh. Seperti contoh makanan, ya kan. Jadi secara asal makanan apapun boleh untuk dimakan, ya. Kecuali di sana ada datang dalil tentang diharamkannya makanan, kan itu. Antum mau makan roti, ya kan. Ya, secara asal itu adalah suatu yang mubah. Ya. Antum mau makan ya, buah pepaya, ya. Ini dalam syariat Allah tidak membahas tentang perkara tersebut. Ya. Berarti ketika suatu oleh syariat itu didiamkan, maka itu hukumnya adalah ibahah, boleh. Berbeda dengan ibadah. Ya. Al-asl fil ibadah haram. Secara asal kalau dalam masalah ibadah itu adalah haram. Kita nggak boleh melakukan ibadah kecuali ada perintahnya. Berbeda dengan perkara-perkara dunia, kan itu. Kalau perkara dunia itu secara asal adalah ibahah, boleh. Ya. Sampai datang dalil yang mengharamkan perkara dunia tadi. Ya. Seperti hal jual beli. Jual beli itu secara asal adalah perkara yang halal, boleh. Kecuali di sana ada syariat perkara yang Allah haramkan dalam bermuamalah. Ini. Jadi intinya sesuatu yang didiamkan oleh syariat maka hukumnya adalah ibahah, boleh. Sebagaimana kita contohkan tadi tentang jenis makanan, ya kan. Jenis makanan apapun itu secara asal adalah boleh dimakan. Nggak perlu tanya dalilnya, ya kan. Apa hukum pepaya contohnya? Ya antum cari nggak ada, karena secara asal sesuatu yang Allah diamkan itu adalah ibahah. Apa hukumnya minuman teh? Ya atau mau cari dalil itu tidak ada, ya, karena secara asal itu adalah dibolehkan. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah haram. Kita nggak boleh melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dengan sesuatu kecuali ada dalilnya. Kenapa kita sholat? Ya karena kita diperintah untuk sholat. Ya. Kenapa kita zakat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berbaik birrul walidain? Karena memang ada perintahnya. Itu secara asal. Ya. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Jadi kembali kepada perkara sesuatu yang Allah diamkan, berarti secara asal hukumnya adalah mubah, boleh. Maka kita nggak boleh untuk membahasnya, untuk mencari-carinya. La tus'al an isil alati fiha tanattu wa takalluf. Maka janganlah engkau bertanya pertanyaan-pertanyaan yang akan tanattu, akan menyusahkan, ya, atau membebani terhadap diri kita sendiri. Wal makna dan makna daripada sabda Nabi ini, sakata anasya falam yufrida walam yujibha walam yuharimha. Maka sesuatu yang didiamkan dari perkara-perkara itu berarti tidak diwajibkan, tidak diharamkan, maka jangan bertanya, ya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 101 sampai 102, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang ketika sesuatu itu sudah Rasulullah diamkan, ya, kemudian kalian bertanya, itu akan menyusahkan kalian. Ini diantara larangan, tidak boleh bertanya tentang sesuatu yang sudah didiamkan oleh syariat, karena nanti akan menyusahkan terhadap orang itu sendiri. Kemudian penjelasan Ibnu Rajab beliau mengatakan wa ammal maskut anhu fa huwa man lam yudkar hukmuhu bi tahlilin wala ijabin wala tahrim.
Adapun sesuatu yang didiamkan, apa itu maknanya? Sesuatu yang didiamkan maknanya adalah fawa ma lam yudkar hukmuhu. Di dalam syariat tidak disebutkan tentang hukumnya, apakah halal atau wajib atau haram. Tidak disebutkan. Fayakunu ma'fuwan anhu. Maka ketika sesuatu itu tidak disebutkan tentang hukumnya halal, haram atau boleh, ya, maka berarti itu dimaafkan. La haraja ala fa'ili, maka tidak mengapa untuk dilakukannya. Wa ala hadza dalat hadhil ahadits al-madhkurah ha hunaka hadits Abi Tha'labah wa ghairihi. Dari ringkasnya hadis-hadis yang kita baca tadi dan juga mungkin hadis yang lain, ketika perkara itu adalah didiamkan oleh syariat, ya, maka secara hukumnya adalah ibahah, boleh. Hukumnya adalah boleh untuk dilakukan atau boleh untuk dimakan. Ma'asyiral muslimin, ini di antara beberapa poin yang perlu jelaskan berkaitan dengan hadis yang ke-30 ini. Kemudian faedah ringkasan dari hadis-hadis ini atau kesimpulan yang pertama adalah ana min syariatillah ma huwa fardun lazimun yajibu fi'luhu wa adamu idha'atihi. Bahwasanya di antara syariat Allah itu ada yang sifatnya adalah wajib, fardun wajibun, hukumnya adalah wajib. Yajibu fi'luhu, maka wajib untuk ditunaikan. Wa adamu idha'atihi, dan tidak boleh disia-siakan, tidak boleh ditinggalkan. Ini yang pertama, bahwasanya di antara syariat Allah itu di sana hukumnya adalah wajib. Ketika itu kalau jelas wajib, maka kita harus menjalankannya. Tidak boleh untuk meninggalkannya. Faedah yang kedua, annahu yajibu al-wuquf indal wajibat wal mustahabat wal mubahat fala tutajawazu ilal muharramat. Faedah yang kedua, bahasanya wajib al-wuquf, berhenti. Ketika hukum itu adalah wajib, ya kita hukumi wajib. Ketika hukumnya adalah mustahab ataupun sunnah, ya kita hukumnya adalah sunnah. Ketika perkara itu adalah perkara yang mubahat, perkara hukumnya adalah boleh, ya kita katakan itu adalah boleh. Fala tutajawaz ilal muharram. Jangan sampai melampaui perkara yang boleh sehingga menjadi haram. Ya. Perkara yang mustahab, yang sunnah jadi haram. Perkara yang wajib menjadi haram. Maka ini berarti melampaui batas. Maka ketika Allah sudah menentukan batasan-batasan tertentu, itu hukumnya wajib, hukumnya mustahab, hukumnya mubah, yuk kita perlakukan sebagaimana yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita merubah hukum tadi. Faedah yang ketiga, anna kullama haramallah yata'ayyan ala muslim tarkuhu wal ibtiadu anhu. Bahwasanya semua apa yang Allah haramkan, maka kewajiban seorang muslim adalah tarkuhu, tinggalkan. Jangan ragu-ragu. Ketika itu adalah perkara yang haram, maka tinggalkan. Wal ibtiadu anhu, dan wajib untuk menjauhinya. Ya. Di antara perkara yang Allah haramkan, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas, kalau itu ada perkara yang haram, maka tinggalkan dan jauh. Ketika dilakukan diterjang, pasti itu akan membawa mudarat, baik di dunia ataupun nanti di akhiratnya. Kalau jelas itu adalah perkara yang haram, maka jangan ragu untuk meninggalkannya. Kemudian faedah yang keempat, anna ma lam ya'ti fi tahrimun wala tahlilun fa huwa afun la yusalanu. Bahwasanya sesuatu yang tidak datang, tidak dijelaskan hukumnya tentang haram atau halal, ya, berarti itu adalah dimaafkan, boleh dilakukan. Maka jangan mencari-cari, jangan membahasnya. Sebagaimana pembahasan terakhir tadi, sesuatu yang Allah diamkan itu merupakan rahmat, kasih sayang untuk kalian, maka janganlah membahasnya. Ya. Al-aslu fima sakat anu asyari' al-ibaha. Sesuatu yang didiamkan oleh syariat, maka hukumnya adalah boleh. Berbeda dengan jenis ibadah. Al-aslu fil ibadah haram. Sesuatu dalam ibadah secara asal hukumnya adalah
haram sampai datang dalil yang melakukan sebuah ibadah. Ma'asyiral muslimin, rahimahullah, ini diantara faidah dan penjelasan beliau tentang hadis yang ke-30. Pada intinya bahwasanya di dalam Islam, hukum Islam secara ringkas itu ada 4. Ada yang wajib, maka wajib untuk kita lakukan. Kedua, ada yang haram, maka jelas harus ditinggalkan. Yang ketiga adalah sesuatu yang Allah sudah batasi, maka tidak boleh melampauinya. Yang keempat adalah sesuatu yang Allah diamkan, maka secara asal hukumnya adalah dimaafkan dan boleh untuk dilakukan atau dimakan. Demikian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam belajar dan mempelajari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sebagai bekal kita untuk beramal dan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.